Salam semua, perkenalkan nama saya Yisron Taimano. Hari ini saya akan membawakan materi tentang perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Poin-poin yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Yang kedua, latar belakang terjadinya perlawanan bangsa Maluku terhadap bangsa Portugis. Yang ketiga, tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis. Dan yang terakhir, akhir perlawanan. Yang pertama, kita mulai dari latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis. Yang dilatar belakangi oleh 6 poin, yaitu yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Yang kedua, Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan yang ada di Maluku. Yang ketiga, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik, yang berarti bertentangan dengan agama yang dianut oleh rakyat Ternate. Yang keempat, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang kelima, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat Maluku. Yang keenam, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Yang berikut kita bahas tentang awal kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis berhasil masuk ke Maluku dan memusatkan segala aktivitasnya di Ternate. Awal kedatangan bangsa Portugis disambut baik oleh rakyat Maluku serta Sultan Abilais karena mereka menganggap bahwa kedatangan bangsa Portugis adalah kedatangan yang baik, di mana mereka berpikir bahwa Portugis datang untuk membeli rempah-rempah mereka dan membangun benteng pertahanan antara Tidore dan Ternate. Sehingga pada mulanya masih membaik hingga sampai pada beberapa permasalahan, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Di sini kita bisa lihat gambar benteng pertahanan yang dibangun oleh bangsa Portugis yang ada di Ternate. Tokoh-tokoh yang memimpin perlawanan rakyat Maluku melawan bangsa Portugis. Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Maluku dalam melawan bangsa Portugis adalah bentuk yang dipimpin oleh beberapa sultan seperti Sultan Harun atau Kairun pada tahun 1535 sampai 1570. Masa perlawanan pada tahun 1565 sampai 1570. Sultan Harun memimpin kerajaan Ternate menggantikan saudara tirinya, yaitu Sultan Tabarigi, yang diasingkan oleh bangsa Portugis di Goa India. Dalam pengasingan, mantan sultan tersebut diminta menyerahkan beberapa daerah kekuasaannya, yaitu Suram, Buru, dan Ambon.
Jika Sultan Tabarigi tersebut menyetujui permintaan tersebut, maka beliau akan dipulangkan dan dipulihkan kembali menjadi Sultan di Ternate. Ketika mendengar perjanjian dari orang Portugis dan Sultan Tabarigi, orang-orang Ternate serta Sultan Hairun pun menentang perjanjian tersebut karena bagi mereka perjanjian tersebut berat sebelah sehingga pada tahun 1558 perlawanan dipimpin oleh Sultan Hairun, di mana Sultan tersebut memerintahkan rakyat Ternate untuk mengepung benteng-benteng pertahanan dari orang Portugis, yaitu benteng Sao Paulo, Santa Lucia, Santa Pedro, dan Talocha, serta mengirim ekspedisi-ekspedisi ke daerah-daerah terdekat di Ternate. Sehingga pada tahun 1570 orang-orang Portugis pun berhasil diberenggas. Merasa posisinya mulai tertekan, bangsa Portugis pun melakukan perundingan untuk melakukan perdamaian dengan Sultan Hairun. Tetapi jika Sultan Hairun hadir dalam undangan tersebut, Sultan Hairun harus didampingi oleh seorang prajurit saja. Sultan Hairun pun menyetujui hal tersebut, sehingga kelicikan serta politik dari gubernur Portugis, yaitu Lopes de Mesquita, Sultan pun terbunuh pada tanggal 27 Februari 1570. Ini adalah gambar Sultan Hairun. Perlawanan kedua yaitu Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1575. Perlawanan kedua dipimpin oleh Sultan Ba'abullah, yaitu putra dari Sultan Hairun. Ia memimpin perlawanan kedua melawan bangsa Portugis, di mana Sultan tersebut menurut tuntutan terhadap gubernur Portugis yaitu Lopes de Mesquita untuk menyerahkan segala sarana yang telah diberi ayahnya kepada mereka, tetapi ditantang oleh gubernur sehingga terjadi perlawanan kedua pada tahun 1571, di mana atas dasar perintah Sultan Ba'abullah, ia memerintah rakyat Ternate untuk mengepung benteng pertahanan orang Portugis kedua kalinya mengikuti ayahnya. Selama 5 tahun dikepung, bangsa Portugis pun kehabisan makanan dalam benteng tersebut. Pada 28 Desember 1575, bangsa Portugis pun menyerah kepada Sultan Ba'abullah. Setelah 3 hari berlalu, bangsa Portugis pun diizinkan meninggalkan Ternate, tetapi harus meninggalkan alat perang mereka tepat pada tanggal 31 Desember 1575. Bangsa Portugis pun diizinkan meninggalkan Kepulauan Maluku. Setelah semuanya aman, Sultan Ba'abullah pun menjadikan benteng Sao Paulo sebagai istana atau kerajaan yang sekarang dikenal sebagai Gama Lama. Yang berikut ini adalah gambar Sultan Ba'abullah dan benteng Sao Paulo atau yang dikenal sebagai Gama Lama.